Anda kembali bergabung di Info COVID-19 terkini TVRI. Saudara, PSBB transisi diberlakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19. Namun kebijakan itu sangat berdampak bagi para pedagang. Ya, bagaimana menyiasati hal tersebut? Kita akan berdialog dengan salah satu pedagang, Nafin Humar Akar. Selamat sore Pak Nafin, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Pak, selamat sore. Baik. Pak Nafin, 3 bulan sudah PSBB berlaku di Jakarta. Apa dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pedagang, Pak? Ya, paling kebanyakan bisnis kita drop hampir 70% karena kan kita ada tokonya di Sunter dan udah hampir 70% ya drop kita punya bisnis karena kan orang nggak kunjungin di sini. Jadi memang PBBS ini ya terlalu, karena kan orang nggak mau keluar dan orang memang ada kekhawatiran yang banyak, jadi orang mau kebanyakan ya tidak mau pergi ke toko-tokonya, jadi itu yang dampaknya kita punya bisnisnya turun hampir 70% Pak. Baik Pak Nafin, tapi apakah toko Anda sempat tutup saat diberlakukan PSBB pada bulan Maret-April lalu? Iya, kita sempat tutup, kita tutup tokonya, jadi kita kebanyakan bisnisnya online, jadi mulai dari website sama Instagram aja. Kebanyakan bisnis kita. Pak Nafin, tadi disebutkan ada penurunan omset sampai 70%. Apakah ini dampak dari penutupan dari tempat berjualan Anda atau memang apa faktor lain yang menyebabkan hal itu, Pak? Iya, faktornya satu ya, pertama kan kita di bidang emas ya, jadi memang emas kan sekarang lagi naik terus, jadi perhiasannya orang jarang mau beli ya, kebanyakan orang mau jual, tapi kalau emas antam ya kebanyakan orang mau investment, mereka mau beli emas antam ya, itu yang naik. Cuman perhiasannya saat ini sih turun ya, karena harga emas juga di dunia lagi naik terus Pak. Baik, Pak Nafin, untuk transaksi daring atau online selama PSBB berlangsung, apakah jumlah transaksinya cukup signifikan, Pak? Iya, jumlah transaksi cukup bagus. Karena kan memang orang lagi kalau butuh barangnya, mulai lu online mereka tetap kalau percaya dia tetap beli barangnya, Pak. Jadi di rumah pun juga mereka kalau percaya ya mereka beli barang. Jadi kita setelah mereka beli kita anterin ke barang ke rumahnya. Oke, jadi berjualan melalui online itu melalui media sosial kah atau mungkin ada sebuah website yang bisa diakses begitu? Ya, kita ada website, kita ada 2 website, ada nkjewelry.com dan kita ada website nkmas.com. Jadi NK Jewelry kita jual semua perhiasan berlian dan perhiasan yang lain-lain. Kalau nkmas.com khusus untuk mas antam. Oke. Baik, Pak Nafin, sekarang juga kita sudah memasuki new normal, artinya kembali dibuka begitu. Dan bagaimana Anda melindungi para karyawan atau juga menerapkan protokol kesehatan seperti apa, Pak Nafin? Ya, kita kan ikutin sesuai dengan pemerintah, kan kita kan memang orang kalau masuk ke sini kan kita cek temperature-nya dan kita memang maintain masker, di kantor pun juga semua harus wajib mesti pakai masker, ya jarak jauh itu aja kita, tapi saat ini sih ya kita udah lagi mau keluar, lagi kunjungin ke customer-nya, kita memang kita kebanyakan memang ke instansi ya, ke kecamatan, kelurahan, wali kota, di sana kita punya bisnis kebanyakan. Baik. Kita ke sana, ke kantor pemerintah ya. Untuk penerapan protokol kesehatan sendiri di toko Anda, apakah sudah dilakukan mungkin setiap pengunjung atau pembeli wajib mengenakan masker begitu? Iya, semua sesuai protokolnya semua kita lakukan Pak. Jadi kita memang sangat memang sesuai dengan protokolnya, kita cek dulu dia punya suhunya berapa. Habis itu kita ada sanitizer di depan, semua kita lakukan Pak. Baik, untuk penyemprotan disinfektan sendiri Pak Nafin, apakah juga rutin dilakukan? Rutin lakukan, kita rutin lakukan. Baik, Pak Nafin, kita tahu bahwa saat ini fluktuasi emas terjadi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah juga terhadap dolar Amerika Serikat begitu ya. Bagaimana Anda memandang hal ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap harga emas selama pandemi COVID-19 ini? Ya, selama saat ini sih dolarnya kan naik turun Pak ya. Sekarang sih dolar kemarin udah turun, sekarang lagi naik lagi. Kan udah hampir 14.600 ya. Tapi emas itu signifikan lagi naik Pak ya. Jadi kemarin juga sekarang secara emasnya sih, secara saya lihatnya sih trennya lagi naik. Ini bisa lewat 1 juta juga per gram Pak. Kalau 1-2 bulan secara saya lagi lihat, karena kan setiap hari kita bisa lihat emasnya sama perak, dua-duanya ya, lagi naik terus Pak. Jadi trennya naik.
Jadi itu saya rasa dunia, saya nggak tahu, kepercayaan ke emas lebih banyak ya di dunia secara saya lihat ya. Baik, artinya Pak Navin sendiri melihat untuk investasi emas dalam masa sekarang ini cukup bagus ya Pak? Oh, cukup bagus. Kita punya program-program yang kita lakukan, ada yang tabungan emas, arisan emas, sama tabungan plus, itu bagus. Banyak orang memang senang. Online arisan juga kita, by online kita bikin, jadi kita kumpulkan banyak orang, habis kita bikin online, langsung siapa yang keluar arisan kita anterin emasnya ke tempatnya. Itu juga lagi jadi bagus. Pak Navin, dengan harga emas yang tadi kita ketahui berfluktuasi begitu ya, apa perbedaannya dengan kondisi sebelum PSBB? Permintaan meningkatkah atau justru sebaliknya? Bagaimana supply demand emas sendiri Pak Navin? Saat ya memang supply sama demand emasnya sih, kalau secara saya lihat kan perhiasannya malah turun, tapi kalau untuk emas batangan antam ya itu naik Pak. Itu tetap kita ada permintaannya banyak Pak sekarang. Lagi naik Pak, all the way. Baik, Pak Navin, kembali untuk protokol kesehatan COVID-19 sendiri Pak, bagaimana Bapak melindungi emas-emas yang dijual, yang ada di etalase tersebut Pak? Apakah selalu rutin disemprot atau seperti apa? Iya, kita emasnya sih kan kita pertama ya kita semprot, dan kedua juga ya kalau kan Anda tahu kan perhiasan itu kan kita pakai hand glove ya, selalu kita pakai itu, dan kita sanitize. Itu yang kita lakukan, dan kedua juga ya kita memang semua protokolnya kita lakukan untuk sanitize, terus kita pakai cuci tangan juga sering, jadi kita memang sanitize, cuci tangan sama itu kan, apapun yang kita lakukan untuk kesehatan ya, jadi jangan sampai virus ini by tangan bisa spread kan. Baik, Pak Navin, kita bicara di skala yang lebih besar, kita tentu tahu bahwa investasi emas ini punya peluang tersendiri begitu ya, karena saat ini memang sedang marak investasi emas. Bagaimana antusiasme masyarakat sebetulnya dalam menyadari, atau apakah mereka sudah menyadari bahwa investasi emas ini sebetulnya investasi yang cukup menjanjikan Pak begitu? Ya, itu menjanjikan karena kan sebelum PBB kan sebelum ini 6 bulan yang lalu kan emasnya kan nggak signifikan naik ya. Jadi kita ada banyak customer yang ikutin tabungan emasnya, hampir mereka 30-40% mereka untung. Karena kan memang emas kan naik terus Pak ya. Jadi kita kan planning, kita ada 2 produk, ada yang saving product itu namanya tabungan emas, ada yang investment product itu namanya tabungan plus. Jadi semua yang karyawannya kebanyakan mereka ambil tabungan emas dari 3 bulan sampai 24 bulan ya. Jadi dengan fix harga kayak pegadaian mereka ambil, dan kedua setelah jatuh udah pembayarannya dia langsung ambil emasnya Pak. Dan tabungan plus itu mereka beli emas sama kita dan titip ke kita selama 12 bulan, nanti jual beli emas itu untungnya kita tambahin di berat. Itu juga favorite Pak. Banyak orang yang setelah udah tabungan emas dia ikutin tabungan plus. Oke. Baik, Pak Navin, tadi juga dikatakan bahwa investasi emas ini cukup menjanjikan seperti itu. Dan bagaimana Bapak meyakinkan para masyarakat khususnya yang masih awam di bidang investasi emas, kalau memang bisnis ini atau investasi emas memang betul-betul menjanjikan? Ya, karena kan emasnya kan bukan dari sekarang ya. Kalau siapapun pegang emas fisik dia kan beratnya kan kapan aja tidak turun. Dan kedua juga emas kan biasa kan nggak bisa dipinjam, kalau Bapak ada uangnya kan pasti orang pinjam, tapi emasnya kan selalu ada untuk amankan diri kan. Jadi emasnya beratnya juga kapan aja nggak turun, tapi harganya naik turun selalu ada ya. Tapi secara kita lihat ya relatif setiap tahun 20-30% emasnya lagi naik. Sejak berapa tahun Anda bisa lihat, sejak 5 tahun. Baik, Pak Navin, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama TVRI. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kegiatan jual beli termasuk emas ini sendiri bisa kembali normal. Begitu Pak, terima kasih atas waktunya Pak Navin. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Ya.